Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3:22 sampai 23, sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 atau pada tanggal 26 Nisan 5781, di dalam kelanjutan pembacaan Torah dan renungan Torah kita diambil dari Imamat 15 ayat 32 sampai 33, dan hari ini kita juga memasuki pada hitungan Omer yang ke-11 yang berkata demikian saudaraku. Inilah Taurat tentang pria yang mengeluarkan lelehan dan tentang yang daripadanya keluar mani persetubuhan sehingga menjadi najis olehnya. Ayat 33, dan tentang wanita yang sakit pada masa haidnya, dan tentang orang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan bersama lelehannya, dan tentang pria yang berbaring dengan wanita yang najis. Saudaraku, ini adalah pirekopnya tentang penahiran kecemaran tubuh saudaraku. Di dalam kitab Imamat 15 ini saudaraku, Bapa Yahweh memberikan perintah dan daftar kepada Musa dan Harun tentang hal ini, tentang bagaimana penahiran terhadap kecemaran tubuh. Dan di sini dikatakan untuk para kaum pria, bila mengeluarkan lelehan atau air mani, maka dia akan dikatakan najis saudaraku sampai petang hari, dan dia harus membasuh tubuhnya dan juga harus mengganti pakaiannya. Setelah itu saudaraku, seorang laki-laki yang melakukan hal ini, dia juga harus memberikan persembahan 2 ekor burung merpati dan 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati sebagai persembahan penghapusan dosa dan juga sebagai persembahan penebusan saudaraku. Kemudian untuk wanita yang mendapatkan haid pada masa haidnya, di sini dikatakan selama masa haid 7 hari tidak boleh melakukan persetubuhan dengan laki-laki. Ini artinya bagi suami istri saudaraku, dan ini adalah masa najis bagi wanita tersebut. Dan hal yang sama saudaraku, wanita yang najis dan juga terdapat melakukan persetubuhan, mereka akan menjadi najis dan juga harus memberikan persembahan yang sama seperti halnya yang terjadi pada laki-laki tadi saudaraku. Dan ini harus dilakukan oleh bangsa Israel yang diperintahkan kepada melalui Bapa Yahweh kepada Mose dan Harun. Saudaraku, bila kita renungkan tentang hal ini, tentang penahiran kecemaran tubuh ini saudaraku, betapa sesungguhnya kita memang orang yang sangat tidak bisa lepas dari hal adanya pengorbanan ini saudaraku. Hal untuk kecemaran tubuh ini saja kita harus memberikan pengorbanan terhadap 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak merpati saudaraku. Ada darah yang harus ditumpahkan saudaraku. Artinya apa? Begitu besar kasih Adonai Yesus HaMashiach lewat pengorbanannya itu, kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal seperti ini saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan untuk kita menahirkan tubuh kita. Yang ada adalah kita beriman dan kita minta pengampunan itu saudaraku. Karena berkata adanya tentang penghapusan dosa, berarti semua yang terjadi tentang hal yang tersebut di atas tadi itu merupakan dosa saudaraku yang kita lakukan, dan ini menjadi kecemaran dan kenajisan bagi kita, baik itu kaum laki-laki maupun kaum wanita. Sehingga saudaraku, di dalam digenapi di dalam Matius 9 ayat 20 tentang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan saudaraku. Berarti selama 12 tahun mengalami pendarahan, wanita ini juga
menjadi najis selama 12 tahun, saudaraku. Karena bicara pendarahan ini, wanita akan dikatakan najis selama masa terjadi pendarahan atau masa haid, saudaraku. Dan ini terjadi dan oleh kasih Adonai Yeshua HaMashiach, saat wanita ini menyentuh jubah jumbai daripada Adonai Yeshua HaMashiach atau sit-sit yang dipakai jubah seperti ini, saudaraku, dan ada sit-sitnya menyentuh sit-sit ini, maka wanita tersebut menjadi tahir dan sembuh. Bukan hanya tentang kesembuhannya, tetapi hal kenajisan yang selama 12 tahun itu juga sudah menjadi tidak najis oleh karena kasih Adonai Yeshua HaMashiach. Mari kita mengucap syukur, saudaraku, dan kita terus diberikan pemahaman hal ini, betapa besar dan mulia dan agungnya yang layak kita sembah, kita tinggikan, kita sanjung tinggi. Kasih Adonai Yeshua HaMashiach yang sempurna itu, saudaraku, untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya dalam kita menjalani kehidupan ini. Tanpa karya penebusan ini, saudaraku, betapa kita semua menjadi manusia yang berdosa, manusia yang penuh kenajisan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman, dan kita terus belajar dan merenungkan Torah ini. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya akan menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan. Yang kita merasa tidak ada jalan keluar, Bapa Yahweh akan bukakan jalan keluar. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.